Kalau gue selalu bilang tetaplah masa menjadi orang bodoh karena film tuh eh, cepet banget ya, Cepet banget. cepet banget ininya apa teknologinya, Hmm. perubahan trennya segala macam cepet banget. Jadi tetap ngikutin dan kalau lu emang pengen jadi orang film, banyakin nonton film. Banyak yang nonton film. Iya, baik itu yang jelek maupun yang bagus gitu. Karena itu akan menjadi referensi di kepala kita dan referensi itu sangat berguna buat ke depan. Buat jadi idenya berarti. Buat jadi ide. Buat jadi Terus ide. sekarang kan nggak ada ide yang wah ini ide gua nih original, bullshit kalau gua bilang sih. Ini bullshit. Iya kan pasti akan ada. Pasti ada referensinya, ada Referensi. dari mana gitu. Iya sih. Yang penting asalkan jangan ide itu dianggap gratis kali ya. Nah, iya itu enggak kali ya. Oke, jadi kembali lagi di CN Pod episode yang kesekian, di mana dengan suasana yang berbeda ya. Kalau kalian lihat di sini, di mana dengan setup yang berbeda dan semua device yang berbeda dan tempat yang berbeda juga, di mana kali ini kita dipinjamkan tempat oleh DOS Creative Hub. Jadi terima kasih kepada DOS atas tempatnya. Semoga apa ya, di tempat ini orang-orang kreatif bisa tumbuh dan lahir. Oke, kali ini kita akan membahas topik di mana topiknya ini walaupun udah lewat seminggu tapi masih tetap hangat, yaitu adalah memperingati Hari Film Nasional ya, di mana kemarin udah hampir seminggu di tanggal Senin tanggal berapa Senin? Senin ya, pokoknya Senin kemarin itu memperingati terkait Hari Film Nasional. Nah, di mana di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu orang, bisa dibilang nih orang paling apa ya, paling lama di bidangnya. Paling lama lu enak aja. ya, atau nggak paling sepuh ini, kayak ini sepuh nih. Ya paling sepuh di bidang perfilman ya, di bidang Enak industri. aja. Banyak sebelum Iya sih, banyak. Enak aja lu. Ya, dan kali ini kita bersama dengan Om Ben. Hari Film Nasional itu tanggal 30 Maret. 30 Maret. Oh iya, 30 Maret saya lupa. Saya lupa tanggalnya, saya cuma ingat harinya doang. Tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Kenapa Maret. tanggal 30 Maret? Kenapa tuh? Itu adalah hari pertama syutingnya siapa? Usman Ismail kalau nggak salah. Tar dulu, kita ini. Tapi itu hari pertama syuting Darah dan Doa. Film Darah dan Doa. Film pertamanya Indonesia. Film Indonesia pertama gitu. Oh. Gitu. Berarti karena itu hari pertama syutingnya, akhirnya tanggal 30 Maret itu dijadikan Hari Film Nasional. Iya. Iya benar. Benar ya, Mbak? Usman Ismail. Gitu tanggal 30 Maret tahun 50. 1950. Iya. 1950. Berarti sekarang udah yang keberapa ya? Hitung aja sendiri 50. deh, matematik gue jelek. Iya. Berarti lama juga tuh, Om ya? Ya itu sebelumnya kan emang ada syuting juga di Indonesia kayak tapi itu adalah PH dari Belanda. Gitu dari penjajahan. Film Darah dan Doa ini adalah film yang pertama kali diproduksi oleh PH Indonesia. Itu Perfini. Ya, perusahaan film nasional Indonesia. Oh. Gitu. Makanya itu dijadikan patokan sebagai Hari Film Nasional Indonesia. Hari Film Nasional. Berarti kalau zamannya tahun segitu dulu mungkin yang bikin film belum sebanyak sekarang kali ya? Iya, pastinya enggak lah, Pak. Karena zaman itu Pak Usmar, ada lagi udah banyak sebenarnya kru film Indonesia, tapi kayak Pak Marjono, Pak banyak lah pendahulu pekerja film Indonesia, tapi ya PH-nya masih PH Belanda gitu, dari zaman-zaman penjajahan kan. Nah setelah merdeka ini adalah PH pertama Perfini ini. PH pertama di Indonesia berarti. Iya. Berarti itu untuk apa, kayak device PH Indonesia pertama. PH Indonesia pertama. Oh. Gitu. Itu mereka syuting device-nya berarti dari Belanda juga atau? Mungkin peninggalan ya. Peninggalan. Dari itu ya pakai
kamera yang ada pasti. Pakai film berarti itu. Iya. Wah, itu old banget itu berarti itu. Ya enggak juga. Emang kalau Iya kenapa? sih. Sekarang juga masih dipakai Sekarang film. juga masih ada ya. Iya. Kayak Ariflex dan sebagainya itu. Iya, di Amerika masih banyak. Di Amerika masih banyak ya. Oke. Tapi kalau menurut Pak Nomen sendiri nih, kan hari film itu udah lumayan panjang nih dari tadi yang tanggal 950 sampai sekarang. Nah, kira-kira terkait industri perfilman yang ada di Indonesia ini menurut Om Ben dinamikanya nih seperti apa sih, Om? 1-2 tahun ini kali ya. Maksudnya belakangan inilah. Penonton Indonesia lagi asik gitu ya. Maksudnya kita bisa mencapai penonton 10 juta. Ya, 10 juta. Tapi itu gue mesti lihat dulu penonton Indonesia sampai sekarang di tahun 2025 lah ya. Itu penonton terbanyak atau enggak totalnya berapa. Jadi itu emang dari jumlah penonton lagi naik, produksi juga kayaknya lagi naik, tapi kalau dari jumlah penonton itu memang cuman beberapa film. Kita lihat kayak misalnya 2025 cuman Jumbo dan agak lain ya kan. Nah itu tapi sisanya ya tetap banyak. Maksudnya yang di atas 1 juta lah. Kita bilang di atas 1 juta itu sudah cukup bagus gitu ya. Itu udah banyak gitu. Biasanya kita lihat 5 tahun kemarin sebelum Covid lah, kita lihat yang di atas 1 juta tuh masih jarang, tapi sekarang yang di atas 1 juta tuh udah cukup banyak. Jadi artinya film Indonesia sudah ada tempat di hati penonton film gitu. Tapi kalau yang pernah saya baca terkait ada tempatnya di hati penonton, itu memang mostly kebanyakan mereka penggemar film horor tuh. Iya, ya, film horor masih dominan. Berarti kan kalau kayak gitu kan terkait film-film yang lain, ya berarti mungkin mereka belum dapat segmennya gitu dong. Berarti belum dapat tempatnya. Iya juga gitu, tapi ya kita berusaha lah ya. Kayak sekarang Om Upi bikin genre lain. Ya, genre lain. Ya kan, sci-fi, animasi pula. Maksudnya itu udah ada Jumbo, kita lihat itu animasi anak. Iya, animasi. Terus Reza bikin drama. Ya, Reza. Baimong bikin drama. Berusaha tetap pasti ada berbagai macam genre, tapi emang kita banyak juga disuguhkan film-film horor. Memang itu adalah genre yang paling bisa nyari duit. Betul. Gitu kan? Karena penonton Indonesia yang masih suka ditakut-takutin gitu aja. Gitu aja. Emang sih penonton Indonesia tuh kayak apa ya? Karena emang udah kena ya kayak mistis-mistis gitu dan sebagainya. Akhirnya ya horor jadi lebih laku gitu. Iya. Tapi mungkin kita mesti lihat budaya kita juga kali ya, budaya masyarakat Indonesia yang ya masih kepalanya masih banyak masih tahayul dan lain-lain gitu-gitulah. Masih banyak banget gitu. Tapi herannya film horor luar malah nggak terlalu laku kan? Nah, ya. Beda hantunya beda. Betul. Kita senengnya hantu-hantu gembel. Kalau hantu yang pakai jas tuh nggak asik. Iya, belah apa gitu nggak asik. Tapi kan tadi kan horor mungkin masih lumayan dominan lah, masih pasaran. Tapi kan untuk akhir-akhir ini memang banyak beberapa film yang ngangkat terkait kisahnya orang-orang kelas menengah. Kayak contoh yang sekarang lagi lumayan cukup bagus, yang Tunggu Aku Sukses Nanti. Iya. Terus ada lagi Home Sweet Loan dan sebagainya, itu kan mengangkat relate orang-orang kelas menengah gitu. Sebenarnya gini ya, penonton itu kan pengen melihat kehidupan pengen ngelihat kita dalam layar itu di frame itu gitu. Jadi film-film yang relate sama kehidupan kita itu juga akan laku sebetulnya. Gitu. Let's say ya kayak tadi ya Home Sweet Loan, terus 7 Keponakan, terus apalagi nanti kita cerita tentang hari ini. Itu kan tinggi kan penontonnya. Karena ya itu kita pengen, iya loh ini cerita gua gitu, cerita kehidupan kita gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi makanya kalau mau bikin
film gitu ya, mungkin teman-teman bikin film yang cerita pendek aja begitu misalnya, ya yang ada di depan kita yang bikin, jangan nggak usah menghayal terlalu jauh gitu. Rasanya gini deh, film pendek Tilik ya tahu. ya kan? Iya. Nah itu kan kita banget, mama banget itu. Mama banget gitu. Ya itu atau misalnya apa ya? Pokoknya yang relate sama kehidupan kita itu ya pasti disukain sama penonton gitu. Tapi tadi kan terkait yang relate dengan ini. Nah, at least berarti kalau misalnya kita mending mau bikin film, itu kita mesti udah yang penting relate, atau kita mesti reach dulu ini orang-orang kayak gimana dan sebagainya, mereka kesukaannya apa, atau mesti apa tuh? Enggak, film tuh gini, film tuh kan bukan sekedar tontonan ya, tapi kalau gue selalu bilang harus ada pesan. Jadi kalau kita mau bikin film tuh jangan kita bikin film gue pengen cerita gini, enggak, tapi coba dimulai dengan satu keresahan dalam diri kita, gue tuh pengen ngomongin ini. Nah itu pasti akan lebih berarti filmnya dibanding cuman kita bikin film komedi yuk. Itu akan beda misalnya gitu. Tapi ya itu untuk memulai dengan gue pengen ngomongin ini gitu, pengen nyampein pesan ini, itu akan lebih asik filmnya sebetulnya. Lebih dapat berarti lebih dapat. Ceritanya ya lebih kita, karena gini, kalau kita menonton, kita kan sebagai penonton pasti akan menempatkan diri kita pada salah satu tokoh. Nah, ketika kita merasa ini gua banget nih, itu pasti kita akan ikut dalam hanyut dalam film itu, gitu, cerita film itu. Tapi kalau kita penonton itu nggak bisa masuk ke dalam diri salah satu tokoh, ya udah, film nggak asik, nggak bakalan dapat, nggak bakalan kena juga. Asik, buat kita nggak asik gitu. Tapi kan memang sepanjang perfilman di Indonesia ini kan ya banyak banget tuh film-film yang mungkin nyangkut gitu. Tapi ada juga beberapa film yang memang kayak ini film buat apa coba, biar apa coba gitu kan. Nah itu ada tuh beberapa tuh Om. Nah itu kenapa bisa kayak lolos gitu ya Om? Ya mungkin nggak ini aja, maksudnya nggak yang apa ya, bukan cerita kita gitu. Banyak film-film luar juga yang bagus-bagus, tapi ya udah itu kita ngelihat dunia mereka, betul, bukan ngelihat dunia kita. Sama film Indonesia juga ada yang nggak ngelihat dunia kita gitu. Atau ada juga mungkin penonton yang ada sih, penontonnya kan pasti ada kan, penonton pasti ada. Let's say sinetron deh. Sinetron. Itu kan bukan kita banget kan, maksudnya wah orang mewah, hidup sengsara juga sengsara banget. Tapi ya nggak kita, tapi orang seneng ngelihatnya ya ya itu hiburan aja. Orang pengen, ya orang nonton, salah satu juga orang menonton film itu ingin berhayal sebetulnya. Menempatkan diri mereka menjadi kalau gue kaya tuh gitu ya ternyata gitu. Oke. Tapi tadi terkait film Indonesia, kan saya pernah baca juga kalau memang ada beberapa film Indonesia yang belum nyampe di hatinya orang luar negeri tuh. Kayak kayak contoh yang kemarin tuh yang film Sore itu sempat dijagokan untuk bertanding tuh. Oh ya, itu urusannya beda lagi. Kalau karena untuk Oscar kan? Iya, untuk Oscar, iya betul. Masuk ke Oscar itu nggak sekedar lu ngasih film lu tinggalin, tapi banyak lagi layer-layer promosi yang harus lu jalanin selama film itu diiniin gitu, dinilai. Jadi nggak hanya kayak kayak festival film iya, biasa kalau film kan ada. Ini nih, gue daftar deh film gue udah selesai sampai situ gitu. Nah kita kurang di situ. Gitu. Jadi promosi kita kurang di sana. Nggak ada budget kali ya. Enggak. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Kan kita punya kementeriannya. Iya, kementeriannya. Mungkin belum saatnya kali. Belum saatnya untuk film Indonesia
bisa untuk nyampe sana kali Om. Belum saatnya ngeluarin budget. Ya enggak itu kan. Iya. Kan Benar juga. Ya kita sebagai kalau misalnya pemerintah betul. bantuin ya all out dong gitu. Jangan cuma film Indonesia dimintain duitnya doang lewat pajak gitu kan. Tapi ada langkah-langkah tapi mungkin apa ya nggak all out gitu. Iya, nggak all out, betul. Nggak. Tapi emang sih yang terkait yang itu saya baca kayak kenapa film Indonesia nggak pernah tembus Oscar ya, salah satunya memang nggak ada support dari government kita juga gitu. Nggak cuma government tapi maksudnya ya itu ya mungkin support duit untuk promosi. Promosi kan pasti betul. duit ngumpulin apa putar filmnya lah apalah segala macam kan mesti booking bioskop. Nah itu kan kalau nggak punya duit gimana? Iya benar juga ya. Iya kan duit lagi, ujungnya duit lagi. UUD berarti. UUD. Gitu. Tapi bukan UUD yang itu ya. Iya bukan. Aduh. Iya, gue sebenarnya pengen ngasih selamat juga nih di hari film. Apa tuh? Kita editing nggak jadi 0 rupiah. Oh iya betul. Kasih selamat sama Om Amsal, terima kasih gitu ya. Terima kasih buat Om Amsal. Itu adalah perjuangan dari kita insan kreatif Indonesia. Tapi masih ada sih Om yang selain Om Amsal juga. Ada itu belakangan lah itu udah susah dikorek itu. Udah susah lah itu. Udah inkrah soalnya, udah susah. Makanya kalau waktu itu sempat ada kasus juga kan waktu pas tanggal 17 Agustus tahun kemarin tuh kalau nggak salah yang film yang bermasalah tuh. Yang mana? Film animasi. Wah itu nggak bermasalah, itu masalah apa? Bermasalahnya kan di pendanaannya cukup gede itu. Hah? Pendanaannya cukup gede itu Om. Emang yang danain siapa? Siapa ya? Pemerintah kalau nggak salah. Enggak, masa pemerintah? Iya, kalau nggak tahu deh. Soalnya bukan gua yang ngeduitin. Soalnya pernah baca juga karena budgetnya kan lumayan cukup gede. Enggak, cuman berapa? Berapa M sih lumayan tuh Om. 5 kalau salah ya? Ya 5 apa 15 ya? 5. Ya pokoknya kalau nggak salah MM-an lah. Dikit itu buat film mah. Tapi animasinya begitu banget. Ya elah udah nggak usah diomongin deh. Udah pada sakit hati. Kan sebenarnya kalau diusut kan bisa aja. Tapi kan kita udah punya Jumbo. Iya udah punya Jumbo. Jumbo udah lupakan aja gitu. Asal jangan ada sequelnya aja. Tapi kan waktu itu kan sempet tuh Jumbo booming tuh gara-gara pertama kalinya film kita nyentuh 10 juta penonton. Akhirnya ternyata sekarang disalip sama Agak Lain 2. Yeah. Nah itu sempet kalau nggak salah ada salah satu sutradara, saya lupa siapa namanya ya, Angga apa siapa gitu saya lupa. Dia itu mengkritisi terkait ternyata film-film kita sebenarnya bisa laku kalau begini. Nah karena apa ya? Tadi balik lagi kayak segmen buat di hati para penonton tuh mesti ngena kalau kayak gimana. Enggak, promosi yang kurang. Jadi kita sibuk bikin film tapi lupain ininya, lupain belakangnya. Lo bikin film bikin aja. Aja. Gue punya duit nih misalnya berapa? 3M. Ya udah semua 3M dijadiin film semua. Sisanya nggak tahu. Promosinya nggak tahu. V-Cinema termasuk bagus untuk bikin promosi, maksudnya IP-nya dan lain-lain. Ke belakangnya bagus gitu mikirin. Tapi ya ada juga filmnya yang nggak laku kan, gitu. Promosi itu perlu banget. Berarti biar film kita nggak yang nonton cuma 21.000. Ada satu film. Ada 21.000. Ada 21.000 yang bikin Limbat. Mungkin karena ngedirectnya juga. Pada nggak ngerti semua, nggak tahu jadi. Nggak maaf Limbat, maaf. Jangan disulap gue ya. Enggak itu promosi pasti. Promosinya yang kurang berarti. Buktinya film Merah Putih ada yang nonton karena promosi. Iya ada, gitu. betul Kan? ada. Berapa ribu ya? Berapa ratus ribu gitu ada. Berapa ratus ribu? Berapa ratus? Berapa ratus orang? Berapa ratus orang kalau nggak salah. Berapa ratus? Tapi kan bener Om. Iya bener. Karena kan lihat-lihat juga tuh. Iya. Tapi kan karena promosi. Promosi. Bagus atau jelek promosinya belakangan ya. Bagus aja promosi belakangan. Oke. Tapi dulu tuh kalau misalnya kita flashback ke
apa ya, ke era tahun 2000-an sampai tahun 90-an lah. Itu film-film Indonesia memang kan tadi balik lagi terkenal dengan horornya kan. Udah gitu horornya juga macem-macem tuh. Dan ya sih sempat nonton juga dan memang ada sih beberapa horornya itu yang memang lebih terlalu ujungnya tuh ke arah 18 plus. Nah, itu akhirnya ada regulasi di mana untuk dikurangin dan sebagainya gitu tuh. Sebetulnya enggak, sekarang self sensor udah makin bagus gitu kan. Jadi gini deh, sekarang film yang laku tuh horor pasti. Ya horor betul. Terus film lawak. Komedi. Ya komedi. Dan yang pasti film 17 tahun. Ya 17 tahun. Ya kan, film KFC kita bikin. Paha dan dada. Nah kalau digabung tiga-tiganya ya harusnya tambah asik gitu. Tapi kita lihat ada kan horor, lawak, KFC yang main Miyabi. Pernah kan? Itu juga nggak terlalu laku kan? Iya nggak laku. Ya penonton sekarang udah pinter kok. Maksudnya kita bisa lihat lah segmen horor tuh di mana gitu kan. Yang gitu-gitu. Agak lain bagus nih. Maksudnya dia bisa apalagi yang bukan horor kali ya, itu yang agak lain pertama tuh thriller juga. Iya, agak lain pertama thriller, kalau yang kedua kan yang panti. Iya. Nah itu menggabungkan dua unsur itu sebetulnya bisa menjadi potensi laku gitu. Tinggal tergantung. Ini kalau salah Imam Darto terakhir bikin film horor lawak juga nih. Horor komedi bukan? Horor komedi. Gitu. Tadi pagi baru gue lihat trailernya. Benar gak Om? Coba nanti kita cek. ada judulnya lupa gue. Judulnya ada. Oke. Gitu. Tapi apa ya? Kan Indonesia tadi ya dengan berbagai macam film dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada nggak sih bener-bener kayak film yang memang genrenya itu orang Indonesia banget gitu? Kalau menurut Om Ben sendiri, kecuali ya tadi horor gitu kan, kayak tadi kan horor itu kan emang lebih laku. Tapi kalau untuk genrenya orang Indonesia sendiri sebenarnya ngarahnya lebih kemana sih Om? Apakah ke drama atau mungkin ke action atau mungkin apa? Tapi kayak kalau action sih jarang sih ngeliat film action Indonesia. Iya, action Indonesia nggak begitu laku ya, padahal bikinnya mahal banget ngancur-ngancur movie. Iya kan. Film action pasti ada pasarnya sendiri. Kalau film yang Indonesia banget tetap horor gue bilang. Horor ya. Karena memang kita udah kena stigma itu ya. Walaupun Om Reza bikin Pangku. Iya Pangku. Kan cakep banget. Terus banyak film-film yang Yuni, terus apalagi tuh. Ya itu kehidupan orang Indonesia kan? nggak terlalu heboh juga kan. Secara penonton ya. Secara penonton nggak terlalu heboh karena ya nggak tahu ya. Kalau film Indonesia larinya film horor. Horor kayaknya, lebih ke horor ya. Makanya yang action itu mungkin karena hidup kita horor kali ya. Hidup kita terlalu horor. Hidup kita horor ya. Iya sih. Bangun tidur dengar suara token, horor banget. Iya, itu horor banget itu. Itu asli horor. Dengar suara token, mana pas akhir bulan. Gitu. Gitu sih. Tetap kalau gue bilang horor akan tetap ya. Akan tetap ada di hatinya penonton Indonesia berarti ya. Tapi terkait yang tadi yang action itu kayaknya memang kurang ya Indonesia berarti ya, terlalu untuk film action itu. Iya kali ya. Soalnya jarang. Tapi enggak, sutradara kita kan udah bikin film action di ini. Timo ya? Timo apa Kimo ya? Bikin film. Menyutradarai film. Gue lupa. Kita tanya lagi. Film di luar berarti? Film Hollywood. Oh film Hollywood. Sutradara kita Om? Kimo. Saya baru dengar tuh. Oh ada terus. Kimo. Saya malah baru dengar kalau ada sutradara kita yang shoot di luar tuh. Judulnya apa ya? Terus. Dari ini Timo Brothers. Ada judulnya apa gitu? Lupa gue tuh.
Timo Brothers. Saya malah taunya Umbara Brothers. Enggak ada. Itu keren maksudnya. Secara film action itu dan dia emang senangnya darah gitu ya. Maksudnya darah. Cacot kemana-mana. Dan film itu emang gue nonton asik sih. Asik. Wah. Kayaknya boleh tuh nanti masuk wishlist tuh film tuh. Tapi itu film udah lama berarti Om? Beberapa bulan yang lalu. Oh, berapa bulan yang lalu? Berarti masih anget dong tuh. Iya. Wah. Tuh mesti big respect gitu. Iya. Harus dong. Apa ya, lupa gue judulnya, ntar gue cari dulu. Masih dicari nih. Masih ininya internet gue gembel. Pantesan enggak? Gitu ada. Film action tetap lah ada pasarnya juga. Kimo Sambol ya, yang bikin apa? Yang zombie. Oh, ini Apa? Ayo. Yang Abadinan Jaya. Iya. Tuh keren itu sih nonton film. Keren. Abadinan Jaya walaupun di Netflix sih. Iya. Tuh padahal kalau misalnya film Abadinan Jaya masuk bioskop, wah banyak itu kayaknya penontonnya tuh. Apa itu? Film yang Abadinan Jaya. Emang nggak masuk? Kan cuma di Netflix. Oh iya. Only di Netflix. Oh iya. Sayang sih tuh. Iya, jadi ya itu emang Nobody. Judulnya Nobody 2. Oh, Nobody 2. Gitu kan emang ya ciri khasnya mereka berdua tuh Timo Brothers itu darah ya. Abadi juga kan cacot ya, gitu. Terus betul. ada lagi apa lagi filmnya banyak kok yang itu yang actionnya dia bagus-bagus. Nah, Nobody juga sama. Oh, Nobody. Gitu. Saya baru denger tuh malah tuh film. Asik filmnya bagus. Wah, ntar masuk wishlist tuh saya buat nonton tuh. Nonton lah, seru kok. Semoga sudah masuk Netflix. Udah, gue nonton di Netflix. Oh, udah nonton di Netflix? Udah. Oh, boleh ntar saya cari di Netflix. Serius, bagus. Ada kok action yang lain yang seru gitu. Tapi kan terkait film itu kan memang tadi balik lagi, film itu kan nggak mungkin bisa bagus tidak bisa terlepas dari pemeran aktornya juga, ya kan Om ya? Iyalah, itu mah pasti. Nah itu pasti. Nah itu. Tapi ntar Reza lagi. Iya ntar Reza lagi. Tapi kan sekarang. Tapi sekarang malah Mas Rezanya malah bikin film sekarang. Iyalah. Iya. Biar kasih orang lah itu yang main. Biar kasih orang ya. Iya kayak orang-orang udah bosan kan, beliau lagi gitu. Iya. Kayak apa ya? Kayak nggak ada yang lain gitu. Tapi sekarang sih kan lagi ada nih yang lagi bagus, yang perempuan Sheila Dara. Yang pemain film Sore. Oke lah. Ya itu tuh. Nah itu tuh sekarang lagi lumayan cukup bagus tuh karena memang meranin beberapa film, actingnya lumayan cukup bagus. Makanya kan lumayan agak ke highlight juga sama ya, netizen Indo lah. Kalau dulu kan masih Reza Radian, Reza lagi gitu. Iya. Nah kalau sekarang kan ada nih penggantinya gitu. Iya. Nah itu kita mending mana Om? Support film untuk bisa ke luar negeri atau support aktornya untuk bisa bermain di luar negeri? Sebetulnya sama aja ya, maksudnya kita mau support apa untuk mereka untuk ya kita ya maksudnya rakyat jelata nih. Apa yang kita bisa lakukan untuk mengekspor film kita? Kalau nggak disupport itu kan pemerintah dan ini maksudnya urusan B2B semua. Iya B2B. Iya kita bisa support tapi ya paling nggak kalau dengan menonton film kita gitu ya, dengan menonton film Indonesia jumlah penonton banyak. Kayak ini deh sekarang filmnya Joko. Yang apa tuh? Yang Ghost in the Shell belum diputar di Indonesia, udah dibeli ada di 86 negara. Oh kan?
Baru tahu tuh. Ada Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Saya tahunya Miracle in Cell. Itu juga film horor. Ada komedinya. Gitu. Baru Itu salah satu iya. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Tapi belum tayang di bioskop. Belum tayang. Belum. Waduh. Ntar tuh kayak masuk juga tuh wishlist tuh. ada. Boleh. Tapi juga penasaran nontonnya. Tapi terkait Om Joko itu sebenarnya sih juga pas ngikutin biografinya beliau agak-agak kaget juga gitu kan ketika saya tahu ternyata beliau itu lulusan Universitas Teknik Penerbangan kalau nggak salah tuh. Apalah nggak jelas. Iya, teknik penerbangan. Bukan anak film. Bukan anak film. Nah, tapi dia senang nonton film dari kecil. Nah, gitu, itu tuh. Dia sering nonton di bioskop gitu, maksudnya tempat bioskop is a playgroundnya dia. Iya. Jadi kayak dia dari udah hobi banget gitu nonton film, akhirnya sekarang dia bisa ngedirect beberapa film. Sebetulnya gini, kalau kita mau belajar asal nggak usah sekolah film pun bisa. Gitu. Asal kita mau belajar ya. Asal mau belajar. Cuman memang kalau kita sekolah itu kan pengajarnya itu jadi kayak shortcut sebetulnya kalau sekolah. Kalau autodidak, oke, gue nyobain ini, oh salah nih ternyata gue cari lagi. Ngerjain, oh mungkin ini, terus ini lagi. Butuh waktu yang lebih panjang dari misalnya let's say dari A sampai Z, dia butuh waktu 5 tahun. Tapi kalau di sekolah yang sudah mengalami 5 tahun ini yang akan ngajarin lo. Gitu. Jadi kita shortcut ya, kayak Upi bilang ya, Upi gua pernah bilang ke gua, ya apa yang nanti gua ajarin itu kalau misalnya dia ngajar, ya pengalaman gua selama gua autodidak. Sekian puluh tahun gitu. Ya udah itu keuntungan sekolah sih. Jadi kalau misalnya dari manapun ya bisa aja, boleh aja gitu. Semua orang bisa kok masuk di film asal tahu how to make a good movie aja. Oke. Tapi baik lagi nih Om, ini kan kebetulan kan Om Ben kan juga punya sekolah nih. Punya sekolah film. Ya kan, Film School. Benar. Nah, itu sebenarnya at least kan mungkin tadi baik lagi kan sekolah film itu kayak orang nggak perlu sekolah film untuk bisa bikin film. Tapi baik lagi kalau misalnya dia sekolah film, nah itu sebenarnya benefitnya apa sih kalau misalnya orang itu harus sekolah film? Sebetulnya gini, ya tadi ya selain pengajar, jadi gini, kalau sekolah film itu kita bikin pondasi yang bagus, gitu. Kayak ininya kalau kita punya rumah, ya pondasi kita cuman buat 1 tingkat rumahnya atau maksimal 2 tingkat gitu. Nah ketika kita mau bikin tingkat 3, pondasinya nggak kuat, bisa ambruk, ya kan. Nah sekarang gitu sama, kita belajar ini gitu. Tapi ketika kita mau belajar lebih lanjut, apakah kita mau bongkar pondasi lagi? Apakah kita mau belajar lagi? Nah itu. Kalau selama kita masih mau belajar terus, ya boleh-boleh aja. Artinya kita bongkar lagi pondasinya, bikin yang lebih kuat untuk 5 tingkat. Oke, fine. Begitu mau naik tingkat 6, 7, 8, bongkar lagi pondasinya. Artinya kan bongkar rumah. Iya, bongkar rumah. Gitu. Itu salah satunya. Pondasinya lebih bagus, dan itu gua alamin sendiri. Di lapangan ketika kita ketemu orang autodidak, ketemu masalah, mereka akan bingung dulu, gitu. Tapi kalau yang sekolahan, mereka udah punya sistem yang mereka tahu karena basicnya udah bagus. Iya, basicnya udah gitu. bagus, betul. Itu kedua ya tadi waktu apa yang diajarkan oleh pengajar itu adalah hasil dari pengalaman mereka. Gitu. Jadi lu udah dikasih tahu shortcutnya. Yang paling sebetulnya yang lebih menguntungkan kalau kita sekolah adalah relasi. Kita ketemu dengan teman-teman satu tujuan, satu hobi, satu chemistry lah, gitu. Yang mana nantinya ke depan ya bisa ngajak-ajakan kan, gitu. Terus juga ketemu pengajar-pengajar yang bekerja di industri. Kalau gua ngelihat lu bagus,
wah ya udah gua angkat aja, tinggal tarik langsung aja tarik gitu. Tarik langsung jadi asisten. Gitu, yang gitu-gitu. Jadi link sebetulnya yang lebih asik juga gitu untuk sekolah. Salah satunya relasi berarti yang paling penting. Relasi. Ya. Apa yang diajarkan ya elah paling seminggu juga selesai sebetulnya. Tapi yang paling berharga itu ya relasi. Relasi dan itu sebetulnya pengetahuan yang kita dapatkan itu. Berarti kalau untuk basicnya sendiri untuk anak yang pengen terjun di film itu selain relasi apa aja tuh? Attitude. Relasi, attitude. Iya. Udah. Apa ada lagi? Ya attitude. Maksudnya kalau ketika ya contohnya gue ya kalau ada orang gitu yang mau mungkin ikut tuh gue kerja gitu ya. Terus gue lihat attitude-nya dia baik, dia mau belajar. Ya udah, kenapa enggak gitu. Tapi kalau ada orang mungkin ini gue menang piala ini tapi dia belagu ngehe gitu. Ngapain gue? Daripada gue ngeselin di lokasi bikin berantem ngapain? Mendingan kita yang bego tapi attitude-nya bagus gitu. Jauh lebih asik kerja sama mereka. Emang sih kemarin waktu pas lagi ada workshop juga tuh yang kemarin terkait workshop kamera, kebetulan nemu salah satu orang yang nge-handle project di Bali. Kebetulan waktu itu pematerinya memang beliau. Nah itu beliau bilang, ada yang mau kerja sama saya nggak? Anak muridnya? Hah? Iya nggak? Saya mendingan nge-hire anak-anak yang memang mau belajar ketimbang saya nge-hire yang udah pada bisa gitu, kata beliau gitu. Ya mungkin selain murah ya. Sebenarnya sih kalau untuk fee-nya sih kurang tahu ya. Cuman memang kata beliau kalau yang udah pada bisa biasanya pada menyepelekan gitu. Jadi kalau enggak, soalnya kalau yang sudah terbentuk itu susah kita untuk nge-craft-nya lagi, untuk membentuknya lagi. Ya udah tambang aja, mereka udah punya. Oh enggak, kok biasanya gini. Ya enggak gitu loh. Kalau kebiasaan lu salah apa harus diterusin? Ya. Nah itu sih sebetulnya. Ya pengen belajar itu. Belajar. Saya aja sebenarnya juga jujur, saya sebenarnya bukan basic orang film karena kebetulan memang lulusnya di broadcast di Ilkom, and then terjun ke sekolah yang dimana film, ya udah akhirnya saya belajar tuh semuanya tuh. Saya nyari ilmu kemana-mana itu. Banyak kok orang film yang nggak berasal dari dunia film tapi selama mereka masih mau belajar ya masih bisa bagus-bagus. Contoh kayak Mas Reza aja kan juga bukan orang film tapi Angga juga nggak sekolah film kan? Iya. Baimung juga bukan. Iya banyak kok, banyak. Gitu. Kalau gue selalu bilang gini, tetaplah kita merasa menjadi orang bodoh. Orang bodoh betul. Merasa ya, bukan tetap menjadi orang bodoh. Saya merasa menjadi, karena ketika kita ngerasa pinter, ngerasa tahu, itu kita udah malas belajar, udah selesai hidup kita. Gitu. Itu sih. Kosongkan gelas berarti ya. Kalau mau belajar harus kosongin gelas. Jangan penuh, terus akhirnya nggak masuk semua. Gitu sih. Emang sih saya kalau setiap kali ketemu orang siapa, udah saya pengen tahu nih apa yang ada di dia gitu. Kayak mungkin ketemu siapa. Bisa belajar dari semua. Gue belajar dari semua orang kok. Dari anak lighting, dari anak PU gue belajar. Serius, iya, bener-bener. Ada ilmu yang bisa kita ambil dari mereka. Anak lighting ada yang bisa, ilmu yang kita bisa ambil. Anak grip, anak art, props master segala macam ada kok. Film tuh luas banget. Iya luas banget. Apalagi dengan segala kerumitannya gitu kan. Iya. Salah satu hal yang paling saya suka di film itu adalah kita orang yang di balik layar nggak usah bagus-bagus, tapi apa yang ada di dalam layar itu mesti bagus. Itu sih Om. Pastilah. Kan itu yang dilihat orang. Yang akan mau disampaikan ke orang gitu. Makanya saya kadang kalau ngeliat kru-kru film, ya Allah sampai sebegitunya, seniat itu, se-effort itu. Waduh. Oh iyalah. Bikin film iklan cuman buat 30 detik dan enggak ditonton orang, saya minta ampun. Minta ampun itu. Aduh, berarti budget bikin film juga lumayan cukup mahal. Harusnya mahal. Tapi enggak kok, film tuh bisa. Yang penting kalau kita bikin film itu making people believe. Ya. Buat orang percaya. Bikin orang percaya apa yang mereka lihat di layar itu adalah benar gitu.
biar budgetnya gede, kalau orang nggak percaya nggak. Ya sama aja. Sama aja gitu kan. Nggak ada apa-apanya juga gitu. Oke. Gitu. Waduh, ini lumayan cukup panjang nih. Berapa lama sih ini podcastnya? Udah berapa lama nih sekarang nih? Hah? 46 menit. Udah lama banget itu. Kalah podcastnya Deddy Kobuser. Tahu ini. Densu kalah. Seharusnya ada di timernya nih. Oke Om Ben, terakhir nih mungkin sebelum closing. Karena kan memang kebetulan kan ada beberapa anak-anak yang memang baru mau belajar film dan sebagainya. Nah, ada nggak sih Om kayak pesan atau mungkin nasihat lah dari Om Ben yang memang sudah berkelut di bidang film yang sudah cukup lama untuk mereka-mereka ini yang baru terjun ke dunia film? Ada nggak sih Om pesan atau nasihat untuk mereka? Ya itu tadi, kalau gue selalu bilang tetaplah masa menjadi orang bodoh, karena film tuh cepet banget ya. Cepet banget ininya, teknologinya, perubahan trennya segala macam cepet banget. Jadi tetap ngikutin dan kalau lu emang pengen jadi orang film, banyakin nonton film. Iya, baik itu yang jelek maupun yang bagus gitu. Karena itu akan menjadi referensi di kepala kita, dan referensi itu sangat berguna buat ke depan. Buat jadi idenya berarti. Buat jadi ide. Ide. Sekarang kan nggak ada ide yang ini ide gua nih original, bullshit kalau gua bilang sih. Ini bullshit. Iya kan, pasti akan ada. Pasti ada referensinya, ada dari mana gitu. Iya sih. Yang penting asalkan jangan ide itu dianggap gratis kali ya. Nah, iya itu enggak kali ya. Sekarang kalau gue tanya gitu ya, ide itu mahal apa murah? Ayo. Mahal. Hah? Mahal. Gue punya ide nih. Gratis sebenarnya. Nah, gratis. Gue punya ide nih. Gue gimana kalau kita bikin film robot yang bisa motret, bisa segala macam. Ide gue itu mahal nggak? Mahal. Kalau untuk diceritain gratis, tapi kalau dari sumbernya mahal sih. Enggak lah. Enggak. Nggak ada harganya. Iya. Kalau udah terwujud baru itu mahal. Iya, kalau terwujud itu baru mahal. Iya kan? Kayak gini Gojek gitu ya. Gojek dulu orang semua bilang, wah itu gue punya ide tuh dulu. Gue juga punya ide. Tapi setelah itu dia ngomong gitu setelah Nadiem bikin Gojek. Iya. Gitu, Nadiem bikin Gojek bisa jadi mahal. Tapi kalau lu cuman ngomong di warung kopi, ya bullshit. Bullshit, murah. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Itu sih, kalau gue bilang makanya ya itu, lu punya ide harus diwujudkan. Dan itu yang bikin mahal. Iya. Asalkan nggak dinolkan. Enggak, kalau dinolkan, kalau yang kasus kemarin kan idenya sudah terwujud. Tapi lu nggak dibayar, harus dinolkan, ya itu ya salah. Itu yang salah. Iya. Itu kacau sih itu. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi. Iya. Tapi mungkin juga kita mesti berkaca sih. Mungkin juga Om Amsal salah dalam menempatkan item-item. Gitu. Karena kan item-item di kenegaraan kan baku banget. Baku, gitu, betul. Baku banget gitu. Nah, ketika item itu nggak ada, ini nggak ada nih di anggaran negara, nol semua. Dan mungkin orang negara juga belum paham kali terkait. Iya, mungkin kayak editor, gitu kan harusnya di editing, dia bilang kan editing sama dubbing, misalnya kan ditulis honorarium. Ya. Nah, honorarium ada dong. Ya, honorarium betul. Honorarium bisa apa aja. Nah, yang gitu-gitu. Ya kita sama-sama introspeksi lah. Selain mungkin juga ngejar restoran. Semoga orang-orang seni dan industri seni di Indonesia didukung ya, semakin maju. Iya. Ya. Dan semoga tidak terjadi kasus yang sedemikian rupa ke depannya. Amin. Oke, jadi itu saja untuk podcast hari ini, di mana kita by the way, kalau mau bikin podcast di sini boleh loh. Oh, boleh. Boleh tuh. Tinggal datang bilang sama yang punya. Sama kuncen di sini. Sama penunggu di sini. Iya. Tinggal bilang datang aja ke Ratu Plaza. Gue mau bikin podcast dong. Ya udah tinggal datang. Tinggal datang. Tuh tinggal datang. Dan bisa free kok. Tuh tinggal datang. Iya. Setiap Sabtu datang kemarin.
Ya kan Om ya? Itu, benar. Tinggal bawa badan. Kamera udah ada, lighting udah ada, mic udah ada. Semuanya udah ada, disupport oleh DOS ya. DOS sekali lagi terima kasih buat DOS. Tambahin banner di sini boleh, tambahin props boleh. Tambahin props boleh. Boleh dong. Kayak ini misalnya, enggak. Jangan. Jangan. Ini lagi beda aliran soalnya. Gitu. Aduh. Oke, terima kasih Om Ben untuk thank you. podcast hari ini, edisi spesial hari memperingati Hari Film Indonesia, di mana tadi udah ada sejarahnya dan panjang kali banget tinggi. Dan sampai ketemu di episode berikutnya di mana akan kita bahas hal-hal yang lain. Terima kasih dan sampai ketemu, dadah.